Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua, teman-teman mahasiswa Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi pada mata kuliah Literasi Digital, ya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu ya. Ya, pada minggu ini kita memasuki minggu keempat ya dengan topik literasi digital keluarga. Semoga teman-teman semua masih mengingat ya materi kita di minggu lalu tentang literasi digital di universitas. Nah, di situ kita belajar mengenai bagaimana mencari referensi yang baik untuk penulisan karya tulis ilmiah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas literasi digital keluarga. Nah, tujuannya apa nih ya? Teman-teman mendapatkan apa nih? Topik ya, topik literasi digital keluarga gitu ya. Nah, jadi tujuan pembelajarannya teman-teman diharapkan memiliki kompetensi ya, mampu mengklasifikasi gerakan literasi digital di keluarga. Kedua, mahasiswa atau teman-teman di sini mampu menerapkan gerakan literasi digital di keluarga. Ya, sebelum membahas lebih jauh mengenai literasi digital pada keluarga, di sini kita akan mengingat kembali ya, bagaimana nih digital itu lahir gitu ya. Nah, tentunya dengan adanya internet tuh ya, teman-teman semua di sini. Nah, internet itu adalah cikal bakal ya, di mana kita hidup pada era digital saat ini gitu ya. Nah, internet itu sebagai media baru yang hadir pada akhir 1980-an ya. Nah, internet ini merupakan jaringan teknologi yang berkembang sangat cepat. Nah, tentunya di sini teman-teman semua sudah mendapatkan gitu ya manfaat-manfaat dari internet gitu ya. Nah, tapi internet ini bisa menjadi apa nih teman-teman ya? Memiliki dua sisi gitu ya, sisi negatif dan sisi positif. Ya, selanjutnya di sini teman-teman semua pasti telah merasakan gitu ya banyaknya manfaat dari internet. Nah, ini internet bagi manusia modern gitu ya. Nah, fungsinya untuk apa saja? Tentunya sangat banyak ya teman-teman ya. Di sini kita bisa mencari informasi, kemudian merencanakan perjalanan ya, di mana kita tidak perlu lagi apa ya teman-teman? Di sini kita sudah dengan mudah ya dalam genggaman memesan tiket gitu ya. Kemudian apa? Memesan tempat penginapan. Kemudian apa lagi? Untuk mengetahui gitu ya, tempat-tempat wisata apa saja nih di kota A, B, C, D dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian apalagi nih? Tentunya setelah kita berkunjung ke kota yang jauh gitu ya, yang mana kita jarang sekali berkunjung ke tempat itu. Nah, kita butuh mengetahui nih makanan khas apa saja yang ada gitu ya. Nah, tentunya ini sangat dimudahkan dengan adanya internet ya, teman-teman semua. Nah, kemudian ada membaca surat kabar, menulis dan membaca artikel gitu ya. Nah, kemudian apalagi nih, berkomunikasi melalui surat elektronik ya, di mana dulu kita itu selalu terpaku dengan adanya ini ya, fisik ya, kita mengirim surat melalui kantor pos gitu ya, teman-teman semua. Nah, tapi saat ini kita sudah sangat mudah gitu ya. Contohnya yang apa nih, email gitu ya. Nah, kita bisa kirim email ke dosen gitu ya. Kita bisa kirim email ke teman dan lain sebagainya. Nah, bahkan sekarang sudah sangat mudah gitu ya. Ya, surat yang elektronik dulu kita menggunakan email, sekarang bisa kita kirim menggunakan apa nih? WhatsApp gitu ya. Nah, itu lebih memudahkan lagi. Nah, kemudian nih mengirim dan mengobrol melalui pesan instan ya. Di mana kita sudah masuk gitu ya ke era digital yang semuanya tuh serba cepat, serba instan gitu ya. Kita bisa video call dengan teman ya di tempat yang jauh, di negara tetangga gitu ya, hanya menggunakan satu aplikasi saja gitu ya. Nah, kemudian ini ya menelpon, berdiskusi, berkonferensi. Ya, contohnya kita
di masa-masa pandemi itu di mana kita tidak boleh bertatap muka gitu ya, ternyata ada yang namanya Zoom gitu ya, ada namanya Google Meet dan lain sebagainya untuk kita berdiskusi ya, kita kuliah secara online gitu ya teman-teman. Nah kemudian apalagi nih, dulu kita pasti mendengarkan musik tuh hanya di radio gitu ya, televisi gitu ya. Nah itu dalam bentuk radio gitu ya, bentuk TV. Nah saat ini sudah sangat mudah ya teman-teman, radio sudah bisa teman-teman akses di handphone gitu ya. Apalagi nih teman-teman yang suka ya tanggal cantik ya, 11-11, 10-10 gitu ya, belanja online. Nah di sini nih teman-teman pasti sangat merasakan manfaatnya gitu ya, dimana kita yang sibuk gitu ya, kemudian kita tidak cukup waktu gitu ya, kemudian kita berada di kota yang tidak begitu lengkap fasilitasnya gitu ya, toko-tokonya. Nah, kita dapat dengan mudah ya belanja online dari genggaman kita gitu ya. Nah, kemudian mengembangkan relasi. Ya, tentu saja ya. Di sini kita bisa mengikuti follow ya sosial media, mungkin selebgram gitu ya, atau teman-teman kita yang memang tadinya sudah tidak sudah lama tidak ketemu gitu ya. Nah, dapat dengan mudah kita menggunakan sosial media gitu ya. Kemudian apalagi nih, melayangkan protes. Nah, sekarang sudah sangat mudah ya teman-teman, apalagi teman-teman yang kuliah gitu ya. Nah, ingin nih memberikan saran masukan kepada contohnya di akademik gitu ya, di fakultas, atau mengenai layanan koleksi yang ada di perpustakaan gitu ya. Nah, itu juga sangat mudah gitu ya teman-teman. Hanya menggunakan sosial media atau website ya yang sudah disediakan. Ya, jadi intinya internet itu sudah sangat memiliki manfaat yang sangat banyak untuk kita gitu ya. Ya, kita lanjut. Nah, tetapi kita tidak hanya manfaatnya saja yang kita dapat ya. Nah, bahkan resikonya gitu ya. Nah, ini Lung dan Li tahun 2011 di sini mengungkapkan bahwa ya anak atau remaja yang mengakses internet mempunyai beberapa potensi atau resiko gitu ya. Nah, yang pertama adalah di sini bertemu dengan orang yang mungkin bisa membahayakan dirinya gitu ya. Nah, apalagi saat ini sering kita membuka sosial media dan banyak sekali berita ya tentang mungkin bertemunya gitu ya anak-anak remaja di sini kenal lewat sosial media gitu ya, kemudian di situ diajak ketemu dan bisa berdampak buruk ya, contohnya bisa adanya kekerasan seksual gitu ya dan lain sebagainya. Nah ini dimulai dari internet itu gitu ya. Nah kemudian yang kedua apa ya, terpapar dengan konten penyimpangan sosial gitu ya. Nah ini sangat bahaya ya teman-teman ya, jadi silahkan teman-teman semua bisa memilih gitu ya mana tontonan yang baik dan tidak gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah terhubung dengan pedofilia. Nah, ini juga sangat yang sudah saya sampaikan tadi gitu ya, sangat marak ya sekarang ya berita mengenai kekerasan pornografi dan lain sebagainya gitu ya. Ya, kemudian yang keempat adalah tereksploitasi secara komersial gitu ya. Nah, ini jangan sampai ya teman-teman itu contohnya tertipu gitu ya oleh seorang yang baru kita kenal gitu ya di sosial media, mungkin kita diajak bisnis nih gitu ya. Nah kemudian tanpa kita sadar gitu ya, kita tidak memiliki literasi digital yang mumpuni gitu ya. Nah tentunya kita akan sangat mudah ya menjadi korban bagi mereka gitu ya. Nah kemudian yang kelima adalah terganggunya privasi ya, dan terhubung dengan orang yang tidak dikehendaki. Nah, makanya itu silakan teman-teman mungkin bisa menggunakan sosial media dengan bijak gitu ya, untuk tidak menerima chat gitu ya dari orang yang tidak dikenal gitu ya, atau mungkin bisa menggunakan mode-mode gitu ya untuk privasi sosial media teman-teman gitu ya. Dan bahkan teman-teman di sini juga jangan sampai gitu ya unggah contohnya alamat rumah gitu ya, mungkin nama lengkap orang tua gitu ya,
atau nomor handphone teman-teman gitu ya, silahkan gitu ya, kita jaga baik-baik gitu ya. Nah ini ya, kita akan membahas mengenai dampak negatif internet gitu ya. Nah tadi kan sudah dijelaskan tuh banyak sekali dampak-dampaknya, tetapi bagaimana kita bisa apa ya namanya ya terhindar dari dampak itu gitu ya. Nah tentunya di sini dibutuhkan adanya literasi digital di keluarga gitu ya, dimana di sini orang tua itu menjadi apa ya orang tua yang memiliki ini ya memiliki tanggung jawab gitu ya untuk bisa mengkondisikan gitu ya seisi rumahnya gitu ya anak-anaknya gitu ya untuk bisa menggunakan sosial media atau apa intinya ya bisa memiliki kemampuan literasi digital yang mumpuni gitu ya. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa penelitian literasi digital itu sudah sangat banyak gitu ya. Nah, bahkan di sini orang tua itu menjadi salah satu kelompok sasaran pada kegiatan literasi digital ya, selain pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, guru, dosen, komunitas dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di sini orang tua itu sudah 12,3% gitu ya menjadi sasaran literasi digital. Nah, upaya apa nih yang dapat dilakukan gitu ya untuk kita bisa apa nih orang tua memiliki kemampuan ya literasi digital yang baik gitu ya. Nah, tentunya harus meningkatkan pengetahuan orang tua gitu ya. Nah, orang tua di sini harus banyak belajar gitu ya. Tidak boleh kita menutup mata gitu ya bahwa biarin anak di sini di apa diberikan handphone gitu ya, diberikan tontonan yang belum waktunya gitu ya. Nah, di sini peran penting orang tua gitu ya harus memiliki pemahaman gitu ya bahwa media-media digital gitu ya, nah itu belum bagus untuk anak-anak ya di bawah 2 tahun gitu ya, memang tidak boleh diberi tontonan dari gadget sama sekali gitu ya. Nah, di mana di sini orang tua juga harus mengetahui gitu ya bahwa anak-anak itu harus dikenalkan literasi sejak dini gitu ya, tidak hanya sejak mereka di bangku sekolah gitu ya, tapi pada saat masih di kandungan gitu ya. Nah, itu sudah harus dikenalkan dengan mungkin membacakan cerita gitu ya. Nah, kemudian waktu sudah lahir juga disiapkan buku-buku yang sesuai dengan usianya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah komitmen menggunakan teknologi digital yang sehat. Ya, jadi di sini orang tua juga harus memiliki kesadaran ya bahwa ya internet yang digunakan adalah memang benar-benar sehat gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah menyediakan keragaman aktivitas rekreasi ya. Jadi jangan sampai kita hanya beraktivitas di dalam ruangan saja sehingga jenuh ya. Hiburannya adalah TV, gadget gitu ya. Nah, jadi kita harus banyak nih berkegiatan di luar rumah ya. Ya, silakan teman-teman nanti bisa diskusi gitu ya di si pintar yang sudah saya siapkan teman-teman untuk diskusi di minggu keempat. Nah, silakan di situ wajib menanggapi ya tanggapan dari teman-teman yang lain ya untuk bisa saya anggap sebagai kehadiran gitu ya. Ya, saya tutup ya kuliah kita pada pagi ini. Selengkapnya nanti teman-teman silahkan baca modul, baca PowerPoint yang sudah dibagi dan banyak referensi yang sudah saya siapkan di Cipintar gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.